Wa firqatun ukhra syaghalu awqatahum syaghalu awqatahum fi ilmil hadis. Nah, ini kita semua nih yang ada di sini. Kita sibuk, kita belajar, kita mengkaji ilmu hadis. Ternyata dibahas juga oleh Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa ya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ngambil riwayat. Ai ya sama'u. A'ni sama'u. Yang dimaksud adalah orang yang mendengar hadis atau yang mengambil hadis, yang berguru, gitu ya. Wa jam'u riwayat al-katsirah. Orang ini mengumpulkan banyak riwayat yang sangat ya melimpah. Ya, jam'u riwayat katsirah minhu. Wa talabal asanid atau wa talabul asanid al-gharibah al-aliyah. Nah, ngambil sanad-sanad yang sekiranya belum diambil banyak orang. Sanad-sanad yang tinggi, yang ali. Ya, ini lawan kata dari sanad yang nazil. Yang ali artinya sanadnya punya hanya beberapa orang saja ke Rasulullah. Jadi sanadnya tinggi. Itu ya. Kalau sanad nazil itu rawinya lebih banyak sehingga lebih jauh sampai ke penulis atau sampai ke pendengarnya. Nah, dia nyari sanad yang tinggi nih. Lakin fahimmatu ahadihim ayyadura fil balad. Ayyadura fil bilad. Jadi mereka cuman bermau atau bermaksud untuk keliling ke negeri-negeri, wayarwi anisyuyukh, dan meriwayatkan dari para masyayikhnya, ya, dari para guru-gurunya. Liyakula, untuk berkata, ana arwi an fulanin, aku meriwayatkan dari Syekh Fulan. Wah, bangga dia, ya, bangga bahwa saya punya sanad nih sampai Syekh Fulan. Wa ra'aitu fulanan, aku melihat Syekh Fulan. Wa laqitu fulanan, sama aku juga ketemu dengan Syekh Fulan. Wa ma'i minal asanid ma laysa ma'a ghairi, aku punya sanad yang enggak dimiliki orang lain. Ini juga suatu kesombongan, ya. Kalau tujuannya untuk ilmu, tujuannya untuk mengajar, seperti misalkan ya seperti ini atau seperti majelis-majelis hadis, agar orang lain tahu apa sih ini sanadnya seperti apa gitu ya, boleh saja, ya, dengan catatan dia tidak untuk berbangga diri sehingga dalam hatinya timbul rasa kesombongan. Karena posisi orang seperti ini, selain dia riya, dia juga sombong. Itulah bedanya, ada riya, ada kiber. Apa bedanya? Kalau riya, dia merasa sudah berbuat sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Berbuat amal, ya. Tapi kalau kiber, bahwa dirinya lebih hebat dibanding orang lain, atau lebih dibanding orang lain. Lebih apapun, lebih ilmunya, lebih hartanya, lebih, ya, pokoknya dia merasa lebih dibanding orang lain, itu dia kiber, sombong. Dan kata Allah, ya, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik atau mithqala dzarrah minal kibr. Orang yang hatinya ada kesombongan maka tidak akan pernah mencium bau surga. Waliyadzubillah. Jadi ini orang menganggap bahwa laqitu fulanan, ra'aitu fulanan, ya, itu sudah sombong, sudah secara otomatis membuat dia merasa aku lebih dari kalian, ya. Kalian belum ketemu sama Syekh Fulan kan? Saya sudah ketemu. Gitu. Ibaratnya demikian. Bukan dalam majelis ilmu, tapi untuk itu tadi, bangga-banggaan. Wa ghururuhum min wujuhin. Nah, ketertipuan ini dari berbagai aspek. Ya. Minha, salah satunya adalah annahum kahamalatil asfar. Ya, fa innahum la yasrifuna al-inayah ila fahmi sunnah wa tadabbur ma'aniha. Apa asfar? Jamak safar atau safar. Apa? Yahmiluna kama salil himar yahmil asfara. Apa? Asfar bisa berarti juga di sini kitab-kitab atau buku-buku.
Kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti himar, keledai yang di giginya dicantulkan menggigit ya satu kantong buku penuh. Buku-buku nih satu kantong nih digigit sama keledai, dia jalan kemana-mana. Seperti keledai yang membawa sekantong buku. Boleh di giginya, boleh di pundak atau di bisa ada tas gitu ya kalau untuk orang perjalanan. Nah, itu seperti keledai yang membawa buku. Artinya apa? Mereka tidak bisa memanfaatkan apa yang mereka bawa. Yang mereka bawa tidak bermanfaat bagi dia, sebagaimana kitab-kitab, buku-buku tidak bermanfaat bagi seekor keledai. Ya. La yasrifuna al-inayah ila fahmi sunnah wa tadabburi ma'aniha. Enggak bisa memahami sunnah dan tadabbur ayat atau tadabbur makna-maknanya. Karena mereka hanya mementingkan tadi berjalan kemana-mana dapat syekh-syekh banyak, tapi mereka nggak apa-apa di majelis syekhnya dia tidur tiba-tiba udah shadaqallahul azim, tiba-tiba udah kafaratul majlis ya. Terus di mana-mana dia bangga, saya pernah mendengar syekh ini, padahal di majelisnya dia tidur gitu ya. Karena memang ya secara ilmu hadis ya itu liqa, bertemu betul, tapi kan secara tadabburi ma'aniha dia nggak paham apa yang diriwayatkan gitu ya. Wa innama qasiruna 'alan naql, mereka mencukupkan atau ya hanya berpegangan pada nakalnya saja, ngambilnya saja. Wa yadhunnun adan anna dzalika yakfihim, mereka menganggap bahwa itu adalah cukup. Sama nih antum ya, misalkan belajar di sini, belajar hadis, belajar ya kitab-kitab lainnya, belajar ilmu-ilmu keislaman di kelas, di majelis, di halaqah, nggak paham dengan apa yang disampaikan ustadznya, nggak paham dengan apa yang disampaikan di kitab, nggak pernah mutolaah, nggak pernah belajar sama temennya, belajar muzakarah kerjaannya tidur ya, ketika halaqah sama tidur juga. Terus tiba-tiba lulus dari sini ya, bilang bahwa saya muridnya Syekh Ali Mustafa Yaqub. Nah, itu memalukan ya, memalukan sekali. Nggak pernah baca kitabnya, nggak pernah baca buku-buku ya bapak, atau tidak memahami hadis-hadisnya, tapi mengaku sebagai muridnya Syekh Fulan. Wal'iyadzubillah ya, jangan seperti itu ya, semoga tidak ada di sini ya. Kawan-kawan semuanya harus istiqomah belajar untuk nanti kedepannya menjadi ulama yang benar ya, ulama yang jauh dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa yadhunnun anna dzalika yakfihim, mereka menganggap bahwa itu cukup bagi mereka. Cukuplah saya nyampein riwayat saja, bodo amat makna hadisnya apa ya, nggak peduli mana hadisnya apa, yang penting saya punya sanad, yang penting. Nah, itu dia. Hayhat, jangan harap, jauh ya. Balil maksud minal hadis fahmun wa tadabbur ma'anihi ya. Yang dimaksud dalam sebuah atau dalam kita mengambil sebuah hadis itu bukan sanadnya, meskipun sanad itu penting, tapi kan lagi-lagi ya, kemarin sudah kita bahas, zaman sekarang itu sudah bukan ilmu riwayat, yang tersebar di kita bukan ilmu riwayat. Meskipun ada orang-orang yang ingin punya ilmu riwayat, saya mau punya sanad dari Syekh fulan, ya boleh, nggak masalah. Tapi jangan yang itu jadi fokus. Yang fokus adalah di ilmu dirayahnya. Bagaimana kita memahami hadis, bagaimana kita tahu hadis ini sahih atau tidak, bagaimana hadis ini bisa kita berikan ke orang lain atau tidak, bisa kita dakwahkan atau tidak, bagaimana suatu hadis ya menimbulkan masalah atau tidak di masyarakat. Itu yang lebih penting dibanding sekarang kita nyari sanad-sanad. Coba antum nanti ya ketika lulus, ketika sudah berkiprah di masyarakat, orang-orang nggak perlu sanad ya. Orang-orang awam yang setiap harinya harus kerja, harus ngantor, tapi mereka mau hadir nih di majelis antum, di majelis pada subuh misalnya, dari jam 5 sampai jam 6 katakanlah. Orang-orang sibuk nih, mereka nggak tahu apa sih sanad, apa sih Syekh fulan siapa itu, nggak kenal. Mereka nggak penting itu. Yang penting mereka tahu makna suatu hadis seperti apa. Mereka tahu cara memahami suatu hadis seperti apa, sehingga mereka tidak tersesat dalam mengamalkan. Itu yang nanti dinilai pahala bagi kita. Ya, sanad penting ya. Jangan dianggap sanad tidak penting. Sanad penting.
Tapi lihat sekarang prioritas sekarang. Ya, pentingnya adalah atau lebih penting dalam era sekarang untuk ya memahamkan orang terhadap hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang tidak palsu, tidak bermasalah, gitu ya. Karena yang akan antum menghadapi nanti, ya akan menjadi jamaah antum nanti, itu bukan para pencari sanad, bukan. Ya, di antara jamaah di luar kelab itu yang nyari sanad paling cuman 1%, ya 1% saja, bahkan mungkin kurang 0, sekian persen dibanding ya ratusan bahkan ribuan jamaah yang hadir. Mereka ingin apa? Istifadah dari sebuah hadis ketika disampaikan, istifadah dari sebuah ayat ketika disampaikan. Bagaimana ayat itu bisa ya mereka pahami, mereka jalani. Ini yang akan ini yang diterapkan oleh para tabi'in ketika itu. Mereka banyak meskipun mendapatkan sanad, tapi yang penting bagaimana memahami hadis tersebut. Baik. Fal awal fil hadis as-sama. Betul, memang yang menjadi ilmu pokok dalam riwayat adalah mengambil atau mendengar. Tsumma tafahum. Nah, ketika mereka mendengar hadis, syekhnya mendengarkan seperti apa, syarahnya seperti apa, ya. Maka mereka ada tafahum di situ. Oh, paham. Oh, oke, toib. Oh, maknanya demikian. Udah tuh, dapat sanad, dapat kepahaman. Tsummal hifdz. Lalu dia menghafal. Tadi hadisnya apa ya? Ketika di rumah, ketika di jalan, oh hadisnya ini dihafal. Ya. Ada 5 hadis yang dia dengar, 5 hadis dihafal. Setelah paham maknanya. Ya, bukan hanya dengar dari syekh terus ya saya hafal, oke, saya hafal, saya tulis, saya hafal, oke. Ya, setelah dia pulang dia bingung, ini maknanya apa ya? Ya, ini hadis ini maknanya seperti apa ya? Dia bingung sendiri. Oh, enggak apa-apa lah, nanti saya punya sanad, akhirnya disampaikan ke orang lain dengan makna yang dia buat sendiri misalnya. Waliyadzubillah, itu malah menyesatkan. Setelah hifadz, setelah menghafal, lalu al-amal. Bagaimana mereka mengamalkan dari apa yang mereka dengar. Setelah itu adalah menyebarkan. Dia punya murid, dikasih tahu, ya, dia punya jamaah, disebarkan gitu ya. Dan golongan ini iktasoru ala sama. Ini orang yang hanya mencukupkan diri dengan cara mendengar hadis, la alal amal, bukan dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Padahal zaman sekarang, era sekarang itu sudah bukan zaman riwayat, tapi zaman diroyat. Zaman bagaimana kita memahami suatu hadis, beramal tentang suatu hadis. Ya. Sekarang kita sudah cukup menyebutkan sahibul musannif atau sahibul musannafat. Kita sebut ya imam-imam ya yang ada di sini semua. Hadisnya riwayat Al-Bukhari, hadisnya riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmizi, riwayat Nasa'i, Ibnu Majah. Kita sebutkan cukup kayak gitu. Ya. Orang enggak akan tanya, Ustaz, ya, antum punya riwayat sampai Imam Bukhari enggak? Enggak ada yang nanya gitu. Ya. Enggak ada nanya gitu. Meskipun kita punya, enggak penting disampaikan ke orang. Gitu. Karena orang-orang awam nggak butuh. Nah, lain halnya kalau di majelis, memang majelisnya majelis sanad. Nah, itu lain hal. Boleh kita menyebutkan dan kita bilang saya punya sanad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Ada mana nih? Wa in kana tsumma lam yahkumuhu. Wa in kana la faidata fil iqtisar alaihi wal hadits fi hadzal zaman yuqri'unahu asybyan wa hum gharatul ghafilun. Apa namanya? Ya, ghurrah ghafilun. Mereka ini ketika tahu tidak ada faedah dalam pemahaman hadisnya karena mereka hanya mendengar saja, lalu mereka menyebarkan atau membacakan hadis-hadis tersebut, ya, yuqri'unahu asybyan, bacakan ke anak-anak mereka, ya, ke anak-anak muda gitu ya. Wa hum ghurratul ghafilun. Mereka apa? Ghurrah ini kalau dalam hadis ghurrah muhajjalin, ya, atau mereka ya apa golongan atau satu bagian dari orang-orang yang lengah. Wa syekh alladzi yaqra'u alaihi rubbama kana ghafilan. Sama, syekhnya dulu mungkin ketika membacakan hadis tersebut ghafil juga, lengah juga. Bihaitsu law sahifa wa ghayyara al-hadits la ya'lam. Ya. Tashif ya. Tashif ya, ada ya. Law sahhafa aw ghayyara al-hadits la ya'lam.
Mereka justru atau syekh itu mungkin ada kesalahan apa pemaknaan atau penulisan atau nyebut bapak jadi anak, anak jadi bapak gitu ya, binnya salah. Biasa itu dalam hadis ada ya. Wa ghayyara hadis atau hadisnya berubah. Nah, itu ghafil. Wa rubbama yanam. Nah, atau mungkin ketika ngambil hadis tersebut dia di majlis itu tidur. Nah, nggak beda jauh dari kita ya. Kita juga kadang belajar ya tidur karena itu tadi tidak ada perhatian khusus terhadap ilmu. Wa yarwi anhul hadis wa huwa la ya'lam. Tahu-tahu tidur tiba-tiba meriwayatkan hadis padahal dia la ya'lam. Ini mereka nggak tahu, mereka nggak berilmu. Wa kullu dzalika ghurur. Semua ini adalah ketertipuan.